Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin bacakan surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahur rasul. Dengan artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada sahabat Babu Salam yang istiqomah tiap Ahad pagi jam 5:30 kita mulai selalu hadir. Semakin hari semakin bertambah jemaah kita. Dan alhamdulillah tersiar di beberapa titik-titik daerah mungkin yang sahabat kita hadir. Terima kasih yang hadir hari ini. Semoga kita selalu dalam kesehatan yang paripurna. Dan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Rikja, alhamdulillah beliau hadir dan selalu sehat walafiat. Karena selalu akan menyampaikan ayat-ayat kepada kita. Semoga ini menjadi bahan kajian kita dan selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita. Untuk waktu dan tempat, tafadhol Pak Ustadz, kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, mari kita mulai kajian kita yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, membimbing kita ke jalan yang benar, dan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha mengikuti ajaran-ajaran Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang ditinggalkan. Untuk itu kita mengharapkan Allah memberi kita berkah dengan kita mendengarkan bacaan Al-Quran oleh santri kita di Semarang, yaitu Muhammad Haikal, yang insya Allah akan membaca surat Al-An'am mulai dari ayat 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan buka mushafnya, surat Al-An'am, surat ke-6, mulai dari ayat pertama. Silahkan Ananda Haikal. Suratul An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Terima kasih Ananda Muhammad Haikal. Mudah-mudahan Allah merahmatimu dan memberkahi usahamu untuk menghafal Al-Quran, dan Allah memberi kamu kesabaran sehingga kamu bisa menyelesaikan menghafal Al-Quran 30 juz sambil sekolah. Ya. Sekolah kelas berapa sekarang Haikal? Kelas berapa Haikal? Oh, enggak keluar suaranya. Ya, ya. Ya, terima kasih. Keluar suaranya enggak keluar. Terima kasih ya. Ya. Baik, mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita mulai kajian kita. Saya mengusulkan untuk membahas tentang keuntungan yang besar sekali bagi orang yang bersyukur. Jadi beberapa waktu yang lalu, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa unsur atau beberapa sudut mengenai bersyukur kepada Allah. Termasuk bagaimana kita bisa menyadarkan diri kita supaya kita bisa bersyukur. Kali ini saya ingin membahas keuntungan besar sekali bagi orang yang bersyukur. Dengan harapan bahwa setelah kita mempelajari ini, kita makin termotivasi, makin terdorong untuk bersyukur kepada Allah. Karena biasanya kita ini mau berbuat sesuatu, kalau setelah perbuatan itu kita mendapatkan hasilnya insentif atau keuntungan yang kita peroleh. Kalau kita tidak melihat bakal ada keuntungan yang kita bisa peroleh, maka harapan itu, tidak adanya harapan itu membuat kita kurang berantusias atau tidak termotivasi untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari kita pelajari seberapa besar sih keuntungan kita kalau kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah berulang kali menganjurkan kita untuk bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang Dia telah berikan kepada kita. Tapi sebenarnya Allah tidak berkepentingan
dan tidak mengambil untung sama sekali dari syukur kita kepadanya. Jadi kalau kita membaca, mendengar, mempelajari bahwa Allah ini menyuruh kita bersyukur, 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 itu sama sekali tidak ada kepentingan bagi Allah. Semua hasilnya hanya untuk kita sendiri. Dan kalau ada orang yang tidak mau bersyukur, dia sendiri yang rugi. Kerugiannya itu tidak hanya tidak memperoleh kesempatan memperoleh keuntungan itu, tapi justru mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup di dunia maupun besok di akhirat. Logikanya bisa kita pelajari. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, hidupnya biasanya sulit. Setidak-tidaknya dia akan banyak keluh kesah dalam hidupnya. Jadi bersyukur itu banyak menguntungkan kita, dan kita biasanya mau berbuat sesuatu kalau ada keuntungannya. Dan kita yakini bahwa Allah tidak punya keperluan untuk syukur kita. Seandainya pun semua orang di seluruh dunia tidak bersyukur dan tidak menyatakan terima kasih kepada Allah, dia tidak terpengaruh apapun. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Musa yang dikutip oleh Allah di surat Ibrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari Allah. Kata mengingkari ini bisa dua arti. Satu, mengingkari keimanan. Satu lagi, mengingkari nikmat pemberian Allah. Jadi kafir itu bisa, kafir bisa menjadi lawan kata dari iman, mukmin, dan kafir bisa menjadi lawan kata dari syukur. Di dua arti itu bisa masuk di sini. Jadi seandainya seluruh orang di muka bumi, artinya di seluruh dunia ini, kafir, mengingkari tidak beriman kepada Allah maupun mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, semuanya, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha tidak membutuhkan dan maha terpuji. Saya mengartikan laghani itu sebagai maha tidak membutuhkan, karena ghani adalah kebalikan dari fakir. Fakir artinya bukan miskin. Fakir artinya membutuhkan. Kalau membutuhkan berarti ghani artinya tidak membutuhkan. Cuma untuk diterapkan pada manusia, orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain itu biasanya orang yang dia sendiri mempunyai cadangan yang banyak. Karena punya cadangan yang banyak, maka dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, karena mempunyai cadangan yang banyak, orang-orang menyebutnya dia orang kaya. Allah itu kaya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, karena Allah mempunyai cadangan yang luar biasa, dan sebenarnya cadangan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah menciptakan cadangan berupa natural resources, semuanya itu hanya untuk kepentingan manusia. Jadi meskipun Allah menganjurkan kita, Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita. Semua keuntungan yang kita peroleh dari rasa syukur itu kembali kepada kita sendiri. Allah menganjurkan kita bersyukur bukan untuk kepentingan Allah semata-mata, tapi semata-mata karena kasih sayangnya kepada kita, agar kita bisa menikmati buah atau keuntungan dari bersyukur. Keuntungan itu begitu besar dan bisa kita nikmati baik saat kita masih hidup di dunia maupun kita ketika dibangkitkan kembali di alam akhirat. Karena itu sangat disayangkan kalau kita tidak menikmatinya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, kita akan berbahagia dunia akhirat. Keuntungan-keuntungan itu insya Allah akan kita bahas
bahas mulai dari keuntungan yang paling besar sampai ke keuntungan yang lebih kecil. Saya memulai dengan yang paling besar, karena yang kecil-kecil itu hanya bagian dari yang paling besar. Karena itu saya lebih suka mulai dari yang besar, nanti kita ke yang detail-detail, yang kecil-kecil yang merupakan bagian. Ya. Dan kenikmatan yang kecil-kecil itu adalah, atau keuntungan yang kecil-kecil itu adalah konsekuensi dari yang paling besar. Keuntungan yang paling besar adalah memperoleh ridho Allah. Ridho itu artinya senang dan puas. Jadi keuntungan yang besar adalah kita mendapatkan ridho Allah, yakni Allah bersedia menerima dan bahkan senang terhadap kita yang bersyukur terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka mentaatinya dengan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apapun yang Dia larang. Saya kutipkan lagi, di sini ada kata Allah tidak membutuhkan, tetapi ada kata ridho. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian mengingkari, Allah tidak butuh pada kalian. Wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak ridho kalau hamba-hambanya itu mengingkari. Baik mengingkari keimanan maupun mengingkari kenikmatan. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka Allah akan ridho kepadamu. Jadi, kalau kita sering mengatakan, aku ingin mencari ridho Allah, maka cara yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang dan paling strategis adalah bersyukur. Gampang karena itu kita mulai dari perasaan kita, apresiasi kita kepada Allah dan pemberiannya, kemudian kita menyatakannya rasa terima kasih itu dengan lisan maupun dengan perbuatan. Oleh karena itu, mari kita usahakan kita bersyukur supaya kita mendapatkan ridho Allah. Jika kita sudah memperoleh ridho Allah, maka ridho Allah akan menjadi kunci dari segala kebaikan dan kebahagiaan. Dan sekaligus menjadi perisai dari segala keburukan dan kesengsaraan. Jadi mesti ada dua sisi. Keuntungan itu, satu, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Yang satu lagi, kebalikan dari itu, menolak atau menjadi perisai dari segala keburukan dan kesengsaraan. Misalnya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka tidak mungkin Allah akan menyiksa kita di neraka. Bagaimana Allah menyiksa kepada orang yang dia memang ridho kepadanya? Nggak mungkin. Artinya kita akan dijauhkan dari kemungkinan masuk neraka. Bagaimana menjauhkan? Menjauhkannya itu tidak ketika di akhirat, dimulai dari sini. Orang yang bersyukur kepada Allah, itu Allah lalu menjaga supaya orang itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena pelanggaran-pelanggaran itu menjerumuskan dia ke neraka. Jadi kalau misalnya aku mau berterima kasih, tapi karena aku berterima kasih lalu berbuat seenaknya sendiri, nggak bisa. Itu berterima kasihnya masih bohong. Berterima kasih yang bohong pasti diikuti dengan ketaatan. Nah, kalau taat, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran. Dan kalau dia tidak melakukan pelanggaran, maka dia tidak akan disiksa. Ya, jadi nomor satu, yang paling besar adalah mendapat ridho Allah. Kemudian implikasi dari mendapatkan ridho Allah adalah kita akan terbebaskan dari siksa di dunia maupun siksa neraka. Tapi yang ditekankan di sini adalah siksa neraka. Ayatnya jelas. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, kata ma di sini bisa dianggap sebagai
istifham, kata untuk menunjukkan pertanyaan, artinya apa atau mengapa. Di sisi lain, bisa juga ma ini dianggap sebagai kalimat negatif, kata negatif, kata yang menidakkan. Jadi artinya tidak. Terjemahan yang ada di depan kita ini mengartikan ma di sini sebagai kata tanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Nah, pertanyaan ini jawabannya pasti tidak. Gitu. Oleh karena itu, ini bisa diartikan sebagai kalimat berita, bukan kalimat pertanyaan, tapi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kita manusia kalau bersyukur kepada Allah disebut syakir. Dan Allah ketika membalas kita, Allah juga disebut syakir. Di ayat ini Allah itu bersifat syakirah, syakir. Nah, kalau kita syakir, maka kita menyatakan apresiasi kita kepada Allah atas pemberiannya, dan kita menyatakan berterima kasih. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah syakir, setelah kita berterima kasih, Allah menerima apresiasi kita, dan Allah membalas kita dengan balasan yang lebih banyak. Bukan hanya sekedar membalas dengan yang setimpal, tapi membalas dengan yang lebih banyak. Maka Allah itu syakir. Tentu Allah tidak akan menimpakan siksaan kepada orang yang diridhoinya. Karena siksaan hanya ditimpakan kepada orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yaitu mereka yang memang memilih untuk menyiksa diri. Seperti misalnya dinyatakan oleh Allah, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Mereka tertimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ada seseorang menimpa nasib buruk, cek dia telah berbuat apa. Misalnya, orang yang di hari tuanya itu kesepian, kemudian dia sengsara, bahkan dia bisa depresi. Karena tidak ada orang yang di dekatnya, tidak ada orang yang mau menungguinya, dan sebagainya. Dan dia khawatir atau bahkan merasa tidak ada yang menolong. Cek apa yang salah dari dia. Seringkali orang yang semacam itu dulu waktu mudanya sombong. Atau bahkan mengambil hak orang lain. Ya, yang saya pernah mendapatkan cerita berkali-kali, ada orang yang kaya raya, di hari tuanya sengsara, dia rumahnya besar, tapi dia karena sudah sakit-sakit, dia tidak punya penghasilan, dia tidak bisa makan, kalaupun bisa makan, dia tidak bisa berjalan. Sehingga kalau dia itu misalnya ada orang yang datang memberi dia uang, dia harus memanggil orang yang lewat, tolong aku belikan itu. Padahal dia punya adik, beberapa adik, yang kaya, tapi tidak pernah mau menengok, tidak pernah mau bertanya tentang nasibnya, dan sebagainya. Karena apa? Dia kaya raya itu karena dulu merampas hak waris dari adik-adiknya itu. Maka adik-adiknya nggak mau datang. Ngapain? Rasain aja. Begitu. Jadi dia kesepian itu karena perilakunya sendiri. Nah, itu hanya sekedar salah satu contoh. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk menimpa seseorang, cek. Wa ma fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu. Maka menimpalah kepada mereka hal-hal yang buruk dikarenakan apa yang mereka lakukan.
Walladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Demikian pula orang-orang yang zalim di antara mereka, mereka itu akan tertimpa keburukan dari apa yang mereka lakukan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Mu'jiz itu bisa berarti melepaskan diri, tapi bisa juga berarti mengalahkan. Mengalahkan terhadap hal yang buruk yang menimpa dia. Misalnya dia sakit, dia tidak bisa mengalahkan sakit itu. Yang saya bilang tadi kesepian, dia tidak bisa mengalahkan kesepian itu. Karena itu akibat dari perilaku dia sendiri. Kenikmatan yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah ketentraman hati. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti telah ridho atas keputusan-keputusan Allah. Jadi syukur itu satu tahap lebih maju atau lebih tinggi daripada menerima ketentuan Allah. Kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan sebanyak jumlah tertentu, kemudian kita bisa menerima dan kita itu senang dengan memanfaatkan itu, maka itu namanya menerima pemberian Allah yang disebut ridho, atau ada istilah lain qanaah. Qanaah itu sikap menerima apa saja, apa adanya, sikap menerima apa adanya. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah pasti telah ridho atas keputusan-keputusannya, termasuk keputusan yang berkaitan terhadap dirinya. Dan orang yang ridho atas keputusan Allah pasti bisa menerima diri sendiri. Jadi ada orang yang menyalahkan diri sendiri. Orang yang ridho kepada Allah tidak akan menyalahkan diri sendiri. Orang menyalahkan diri sendiri itu bisa menjadi sakit jiwa, ya. Karena dia akan menjadi hopeless, tidak punya harapan. Dan itu kalau diteruskan bisa menjadi depresi. Nah, orang yang bersyukur itu bisa menerima keadaan apapun yang berkenaan dengan dirinya. Dengan demikian, dia tidak punya alasan untuk berkeluh kesah. Dan dia merasakan ketentraman di hatinya. Nggak ada yang dikeluhkan. Ya seperti kalau misalnya badan kita ini sehat apa enggak. Pertanyaannya, ada nggak keluhan? Kalau nggak ada keluhan, berarti badan kita sehat. Jiwa kita, adakah keluhan? Kalau dia masih mengeluh tentang ini, itu berarti jiwanya tidak sehat. Perumpamaan yang gampang, yang lepas dari diri kita, mobil atau sepeda motor. Mobil kalau nggak ada keluhan, semuanya berfungsi dengan baik, akinya berfungsi dengan baik, pengapiannya berfungsi dengan baik, tidak ada keluhan, maka itu mobil atau sepeda motor sehat. Kalau diri kita ini nggak ada keluh kesah, itu berarti sehat. Kalau masih ada keluh kesah, berarti secara mental ada penyakitnya. Tentu penyakit itu bisa mulai dari kecil sampai yang besar. Karena orang yang bersyukur ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepadanya, maka dia menjadi kekasih Allah. Dia ridho, Allah ridho. Kekasih Allah pasti menikmati ketentraman hati. Pasti. Dalam arti terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Yang mengganggu ketentraman hati itu apa? Kalau ada unsur takut atau ada unsur sedih, itu mengganggu. Allah menjanjikan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah itu tidak perlu merasa takut dan tidak bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang bersyukur, kecenderungannya makin kuat imannya dan makin kuat takwanya. Yang keempat, kalau orang bersyukur, maka Allah akan menambahi kenikmatannya itu. Jadi makin seseorang bersyukur,
Allah akan makin menambah lagi. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah, ayat yang akan saya baca ini sangat populer dan orang kalau berbicara syukur pasti ayat ini dibaca. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Allah memaklumkan, mengumandangkan, kalau kamu mau bersyukur, pasti aku tambah. Tapi kalau kamu mengingkari, tidak mau bersyukur, sungguh siksaanku sangat pedih. Nah, ayat ini sangat populer. Karena apa? Kebanyakan orang kan egois. Karena egois, dia mau berbuat sesuatu kalau menguntungkan diri. Dia mau bersyukur kalau menguntungkan diri. Ayat ini menjanjikan kalau kamu bersyukur, kamu akan mendapatkan tambahan. Nah, tambahan itu kan menguntungkan diri. Sebenarnya yang lebih unggul lagi target itu kan ridho Allah. Kalau mendapatkan ridho Allah, itu pasti akan mendapatkan tambahan. Tapi kalau kita itu mentargetkan ridho Allah, itu gambarannya abstrak. Kalau misalnya sekarang mendapatkan rezeki penghasilan yang besar, kemudian kalau bersyukur akan ditambahi berupa penghasilan yang konkret, yang materialis gitu ya. Jadi ini populer karena apa? Ya karena kecenderungan kita yang egois tadi. Tapi saya mengajak, ayo target kita yang paling tinggi yaitu ridho Allah. Karena dia selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi dia dengan berbagai kenikmatan dalam kehidupan. Nah, jadi saya ulang, poin kita adalah bahwa kalau orang bersyukur, maka Allah akan menambahi. Saya tunjukin logikanya. Orang yang bersyukur, dia pasti bisa menerima ketentuan Allah. Orang yang bisa menerima ketentuan Allah, dia tidak akan keluh kesah. Nah, orang yang tidak keluh kesah itu hatinya tentram. Orang yang tentram itu, ketentraman itu bisa menjadi bekal untuk kebaikan berikutnya. Ya. Dengan modal ketentraman hati, orang yang pandai bersyukur akan lebih bahagia. Kenapa? Dia akan kurang stres. Orang yang berkeluh kesah itu kan potensi untuk mendapatkan stres kan besar. Dan orang yang pandai bersyukur itu bahagia. Karena apa? Dia lebih puas menghadapi kehidupan ini. Jadi kehidupan ini menurut dia baik, dan baik. Kamu udah pensiun, udah baik. Orang lain mungkin melihatnya dari segi materi. Kamu pensiun kan dulu penghasilanmu 10 juta, sekarang tinggal 2 juta, misalnya begitu. Enggak, enak kok. Aku dulu kan dengan dapat 10 juta, tapi kan aku harus kerja 8 jam sehari. Belum macetnya perjalanan. Sekarang enak, aku bisa tinggal di rumah, bersenang-senang dengan anak dan cucu. Wah, nikmat. Jadi, melihat dari satu sisi saja. Orang yang bertanya tadi hanya dari satu sisi penghasilan. Tapi orang ini yang menjalani, enak kok ketentraman hati. Dan demikian, orang yang bersyukur itu akan menghadapi kehidupan ini dengan antusiasme yang tinggi. Karena nggak ada beban. Nggak ada beban mental, dia melakukan apapun antusias. Dan dia optimis. Orang yang bekerja sambil ragu-ragu, itu biasanya pesimis. Tapi kalau dia tuh riang, dia optimis. Kalau misalnya dagangan, gimana kalau nggak laku? Bisa diatur kok. Misalnya rumah makan. Oh, bisa diatur kok. Saya masak ketika ada order. Kalau nggak ada order, materi, bahan, itu masuk kulkas. Jadi dengan begitu, risiko busuk itu kecil sekali. Itu dia menghadapi enak saja. Terus orang karena dia bersyukur, dia tentram, dia lebih bertenaga. Kenapa lebih bertenaga?
energi yang masuk di badan kita melalui makanan dan minuman itu diubah oleh badan kita menjadi energi. Energi itu dibagi-bagi. Ada yang dipakai untuk mengganti sel-sel yang aus, seperti sel-sel kulit, untuk rambut dan sebagainya. Juga dipakai untuk gerakan kita. Itu butuh energi. Terus juga yang orang seringkali lengah, tenaga itu juga dipakai untuk mengatasi stres. Padahal konsumsi stres, konsumsi energi oleh stres atau untuk mengatasi stres, bahasa Indonesia, bahasa psikologinya coping with stress, mengatasi stres. Itu bisa lebih banyak daripada energi yang dipakai untuk lain-lain. Belum energi untuk belajar dan sebagainya. Maka orang yang tidak stres itu mempunyai cadangan tenaga yang lebih banyak. Ada yang mengatakan tenaga untuk mengatasi stres itu bisa lebih dari 50% dari energi yang ada. Karena itu orang yang stres itu biasanya lemah, lemes begitu. Dan orang yang bersyukur, hatinya tenang, tentram, dia akan lebih kreatif. Karena di pikirannya nggak ada beban. Karena nggak ada beban, maka dia lebih bisa memikirkan hal-hal baru. Kreativitas itu butuh ketenangan di otak kita. Di otak kita itu ada gelombang. Kalau orang yang sedih, maka itu terganggu amplitudo gelombang pikirannya itu besar. Tapi kalau orang yang tenang, amplitudenya tipis, kecil. Nah, oleh karena itu, kalau amplitudenya itu kecil, misalnya orang suka menyebut beta, gelombangnya itu di level beta, maka dia akan lebih mudah memanggil memori atau hal-hal yang disimpan di dalam memori, dibangkitkan kembali untuk mengembangkan kreativitas. Orang yang stres itu memorinya seolah-olah terhambat sehingga sulit merecall, sulit memanggil kembali apa-apa yang tersimpan di dalam memori. Terus orang yang tentram hatinya juga lebih tabah menghadapi masalah. Ada masalah dia tenang aja, dia nggak grogi, karena dia bisa memfungsikan pikirannya secara penuh. Dan orang yang tidak stres, orang yang tentram hatinya, itu kalau tahu sakit, dia mudah cepat sembuh. Karena itu tadi, salah satu sebagian dari energi yang kita miliki yang masuk dari luar, itu ada yang dipakai untuk memproduksi zat imun. Kalau orang itu stres, energinya banyak dialirkan ke stres, maka energi yang tersisa untuk memproduksi zat imun menjadi kurang. Karena kurang, maka dia menjadi rawan terhadap penyakit, dan kalau dia sakit, sembuhnya sulit. Nah, kalau orang yang tentram, produksi zat imunnya makin banyak, maka dia lebih kebal terhadap penyakit. Ya, makanya kalau ada wabah seperti ini, yang penting jangan stres, ditakut-takutin, nanti mati kamu, nggak usah takut, nggak usah takut. Kalau takut nanti malah justru rawan terhadap penyakit itu. Karena kalau kita takut, produksi zat imun kurang. Jadi tenangkan jiwa kita. Nah, cara yang strategis adalah kita tingkatkan bersyukur. Ada keuntungan lagi orang yang pandai bersyukur dan jiwanya tenang. Dia akan lebih mudah bergaul dengan masyarakat. Karena sikapnya yang optimis, yang riang, dan sebagainya, itu disenangi orang.
Kalau orang misalnya bergaul, kalau ketemu orang kemudian curhat, wah aku sendiri punya beban mental, kamu tambahin lagi, mikirin itu. Nggak suka. Jadi kalau kita curhat itu jangan kita harap orang itu suka mendengarkan. Sebel itu. Karena beban mentalnya ditambah. Jadi orang yang tentram itu lebih mudah bergaul dengan masyarakat. Dan dengan demikian dia juga kemungkinan kena stres itu kecil, dan kecil juga kemungkinannya kena depresi. Keuntungan yang kelima, karena orang yang pandai bersyukur selalu merasa tentram di hati dan bisa menghadapi kehidupan dengan rasa optimis, mereka akan memiliki perasaan yang sangat sensitif terhadap arti positif. Karena tentram, maka begitu ada kenikmatan sedikit aja, dia sadar, ini kan kenikmatan. Mereka mudah menangkap kejadian-kejadian di dunia ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa menambah kenikmatan dalam hidupnya. Jadi hal-hal yang kecil saja itu dia dia bisa menikmati. Jadi, mereka menjadi sensitif menangkap tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah misalnya menyebutkan, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Tahukah, apakah kamu tidak tahu bahwa kapal yang berjalan di laut itu bisa berjalan karena kenikmatan dari Allah untuk kamu, supaya kamu mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita naik kapal, Masya Allah, kapal yang saya tunggangi ini, yang saya tumpangi ini dibuat dari baja. Baja itu berat jenisnya lebih berat dibanding dengan air. Tapi kok bisa mengapung ya? Terus, kok bisa mengapung kenapa? Oh, karena Allah menciptakan udara, gas yang lebih ringan. Kalau baja ini dibikin plat, kemudian dibikin cekungan, yang di situ ada udaranya, maka dia akan terapung meskipun besi itu berat. Bukan hanya besinya itu berat, ditumpangi berpuluh-puluh bis dan truk, dia masih tetap bisa terapung. Masya Allah, ini kenikmatan dari Allah. Terus bisa berjalan. Kalau yang besar begitu biasanya pakai mesin. Kita lihat perahu-perahu yang kecil. Kadang-kadang orangnya santai, hanya megangi layar. Kok bisa jalan? Oh, Allah menggerakkan angin. Yang angin itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong perahu, sehingga orangnya tidak usah capek-capek. Orang itu ke tengah, dia tidak usah sibuk dengan menjalankan perahu, dia cukup sibuk dengan mengambil ikan dengan jaring atau dengan apa begitu. Masya Allah, itu kebesaran dari Allah. Nah, itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang bersabar dan bersyukur. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh dalam hal-hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh setiap orang yang sabar dan mau berterima kasih. Nah, ini juga merupakan kenikmatan bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kemampuan menangkap tanda-tanda kebesaran Allah itu akan membantu memperkuat keimanan. Jadi dengan kita tentram, kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan kita membaca itu, iman kita bertambah. Padahal makin bertambah kuatnya iman seseorang, akan makin bertambah pula ketentraman dalam hidup. Jadi ada hubungan positif secara timbal balik. Kalau orang bilang spiraling, berspiral. Jadi kalau orang itu makin beriman, dia makin tentram. Dengan ketentraman, imannya tambah kuat. Dengan iman tambah kuat, dia tambah tentram. Jadi orang kalau makin kuat imannya, makin lama makin tentram. Dengan ketentraman itu dia tambah kuat imannya. Ada timbal balik yang menjadi spiral, ya, spiraling.
Dan bertambahnya keimanan akan menambah ketentraman. Dan yang bisa memberikan ketentraman hanya Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman di hati orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah menurunkan ketentraman? Supaya imannya bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Ya, bahasanya di sini liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Masih ada lagi kenikmatan yang insentif atau keuntungan yang bisa kita peroleh dari syukur. Karena orang pandai bersyukur itu selalu ridho kepada Allah, maka Allah juga ridho kepadanya dan akan memberi hadiah yang sangat besar di alam akhirat. Jadi karena dia ridho kepada Allah, Allah memberi hadiah dia, yaitu Allah akan mengizinkan dia masuk ke dalam surga bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain. Ini dari keimanan dan ketentramannya. Ya, Pak Ustadz, itunya unmute Pak Ustadz. Nah. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu dalam keadaan ridha, mardiyah, dan kamu diridhoi. Kamu ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Silakan bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke surgaku. Ya, jadi ujung-ujungnya surga juga. Di surga yang memang sudah nyaman dengan fasilitas yang serba lengkap, para penghuninya akan memperoleh tambahan berbagai kenikmatan. Antara lain apa? Dikumpulkannya semua anggota keluarga besar di satu tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh salah satu dari anggota yang paling bertakwa. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatahum." Orang yang beriman dan diikuti keimanannya itu oleh anak cucu mereka, maka mereka akan kami kumpulkan bersama-sama dengan anak cucu itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sama sekali amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat pada perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita bisa mau mendidik anak dan cucu kita sehingga mereka menjadi soleh, bahkan lebih soleh dari kita, nanti di surga akan dikumpulkan, tidak ada yang dikurangi. Berarti apa? Yang atas itu menarik yang ada di bawah. Jadi bukan subsidi silang, tapi semuanya keangkat. Itu insentif. Karena apa? Kalau kita punya anak 5, kemudian kita masuk surga, kita cek mana anak kita, semuanya lengkap. Itu hatinya tenang. Tapi kalau yang satu kemana nih? Jangan masuk neraka. Itu masih membebani. Maka dikumpulkannya keluarga besar di satu tempat di surga itu insentif. Insentif tambahan bagi penghuni surga yaitu mereka dikumpulkan. Ada lagi insentif. Orang yang ada di surga itu nggak punya rasa dendam. Hilang rasa dendam, rasa dengki nggak ada, rasa benci, iri hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya nggak ada. Perasaan dengki itu ganjal di hati. Jadi itu di surga nggak ada, itu nggak berlaku. Mereka pun tidak akan pernah merasakan kecapaian. Dengan demikian mereka tidak merasakan beban mental ataupun beban fisik. Ayat-ayatnya banyak di Al-Quran, antara lain وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Kami tanggalkan di hati mereka itu rasa-rasa dendam dan perasaan-perasaan negatif. Mereka bersama-sama menjadi saudara. Ala sururin mutaqabilin. Mereka kalau mereka ingin istirahat, mereka istirahat di kasur yang empuk dan saling berhadapan untuk ngobrol. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak tertimpa rasa capek
dan mereka juga tidak akan keluar dari situ. Mereka juga tidak pernah lapar. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Di surga kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan pernah telanjang. Nggak usah beli, tapi selalu ada pakaian. Dan sesungguhnya kamu di sana wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kamu tidak akan pernah merasa haus, dahaga, dan tidak pernah pula tertimpa panas matahari. Ada matahari enggak? Ada matahari, tapi tidak menyengat kita. Karena apa? Pohon-pohonnya itu rindang, sehingga tidak ada sinar matahari yang menembus menimpa kita. Kalaupun tidak ada pohon, maka terhalang oleh awan. Seperti di dunia saja sudah ada contoh Rasulullah SAW mulai dari kecil, kalau dia bepergian, entah diajak oleh siapa, pasti dia tidak pernah kena terik matahari karena dia kemanapun dia pergi itu diikuti oleh awan yang memayunginya. Juga penghuni surga tidak akan pernah merasakan kedinginan. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari atau tidak kena sengatan matahari dan juga tidak terlalu dingin. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat atas mereka. Wadhullilat qutufuha tadlila, dan buahnya dimudahkan oleh Allah untuk memetiknya karena rendah-rendah. Jadi nggak perlu pakai tongkat. Begitu nyaman tinggal di surga, maka selayaknya kita berusaha memperoleh izin dari Allah untuk menjadi penghuni surga. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita setiap hari dan bahkan setiap saat. Kenikmatan yang paling besar adalah hidayah, petunjuk dari Allah sehingga kita mau beriman, mau menjalani Islam, bahkan mau berusaha meningkatkan iman kita dengan mengaji, mempelajari Al-Quran. Kita mengaji seperti ini, yang kita baca Al-Quran, firman Allah. Ini makin hari mudah-mudahan memperkuat iman kita. Memperkuat iman kita dan juga bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan makanya cara yang paling gampang adalah udahlah kita taat kepada Allah agar Allah ridha kepada kita. Kalau kita taat, artinya kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, demikian apa yang saya ingin sampaikan pagi ini. Ringkasnya, syukur memberi keuntungan kepada kita sendiri, bukan kepada Allah. Keuntungan bersyukur antara lain yang paling besar adalah ridha Allah, terbebasnya dari neraka, dan kita peroleh ketentraman, mendapatkan tambahan karunia, lebih sensitif terhadap ayat-ayat Allah, dan mendapatkan izin tinggal di surga. Dan keluarga besar akan dikumpulkan menjadi satu di surga. Penghuni surga terbebas dari dendam, dari kelelahan, lapar, dahaga, terik matahari, dan kedinginan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Jazakul khair. Ustadz sudah cukup jelas bahwa syukur adalah membuat kita tenang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ada keuntungan dari bersyukur kepada Allah, yaitu ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu? Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Jadi banyak keuntungan. Biasanya kita ini sebagai hamba ini kadang-kadang menghitung untung rugi sebagai manusia. Makanya Allah tahu bahwa kita suka menghitung untung rugi. Allah
menyajikan keuntungan-keuntungannya. Di samping itu rasa tenang, ketentraman. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keuntungan dari bersyukur adalah rasa tenang jiwa kita, dalam mutmainnah jiwa kita. Dan yang selanjutnya, tambahan karunia. Apabila kamu bersyukur, Allah akan memberikan nikmat tambahan. Subhanallah. Jadi kita sebetulnya untung terus ini. Semoga ini menjadi kajian terus-menerus. Yang lainnya, kesimpulan Pak Ustadz tadi, orang-orang yang bersyukur menghadapi kehidupan dengan antusias, selalu optimis, karena jiwanya mutmainnah. Tenang, ya ayyuhalladzina amanu. Ala bidzikrillah tatma'unnul qulub. Antusias, rasa optimis yang tinggi, lebih bertenaga, maksudnya unlimited power ya. Jadi tanpa lelah, tenang dan tanpa lelah. Ini adalah penting buat sukses dunia maupun akhirat kalau menurut saya. Yang saya lihat memang orang-orang sukses dunia dan akhirat unlimited power-nya tinggi, antusiasnya tinggi. Yang saya catat kembali ini adalah lebih cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Ini penting, resiliensi. Daya lenting yang tinggi, Masya Allah. Inilah yang kita harapkan dengan rasa syukur dan meningkatkan keimanan dan takwa kita. Karena resiliensi itu di hari-hari ini, di 2 tahun terakhir ini, kita butuhkan sekali. Di mana era-era hopeless ini tinggi sekali. Usaha semua tutup. Pengusaha semua menghadapi kebangkrutan. Tapi bagi orang-orang yang bersyukur dan beriman, insya Allah, tatmainnul qulub, hatinya, jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridho Allah yang kita harapkan. Itu mungkin kesimpulan saya, Pak Ustadz. Karena ini adalah kajian, ini kata orang-orang anak muda bilang, daging semua ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bukan hanya urusan akhirat, tapi saya melihat urusan dunia lebih tinggi di sini. Ada keuntungan di dunia juga. Bukan hanya di akhirat. Itulah yang lebih lagi kalau menurut saya, bagi kami, bagi saya pribadi, ada para pengusaha di sini, ada Pak Yan lagi di Jogja ini, ketua saya ini. Itu resiliensi, Pak Ustadz. Resiliensi itu di mana-mana lagi dipelajari. Bagaimana kita selalu punya absorber jiwa kita. Jadi punya daya kejut yang aman. Selalu begini. Dimanapun dia berada. Dalam kondisi apapun, bangkrut pun dia balik lagi. Karena saya perhatikan orang-orang sukses dunia ya. Termasuk Jack Ma, siapa kayak itu, resiliensinya tinggi sekali. Unlimited power-nya tinggi sekali. Jadi kalau horsepower-nya tinggi, kalau mobil BMW atau Mercy itu horsepower-nya tinggi, jadi unlimited power. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan menarik untuk dikaji terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada selanjutnya, ada pertanyaan dari siapa ini? Sebentar. Saya kadang-kadang lambat membukanya nih. Pak Ustadz. Sedikit ada pengumuman ya dari Pak Hairul. Pak Hairul, saya bacakan ya mengenai pengumuman bahwa tadi bendahara kita Yayasan Tahfidz Quran yang dimiliki oleh Pak Ustadz Rikja dan Pak Hairul bendaharanya, saya juga aktif di sana, Pak Jainuddin juga ada di sana, mengharapkan dukungan baik moral maupun material. Itu mungkin kalau memang lebih lanjut bisa ditanyakan ke bendahara, yaitu Pak Hairul. Terus ini ada statement Ibu Yanti Kusumawardjani, Ustadz, orang yang bersyukur selalu merasa tenang dalam jiwanya, walaupun hanya sendiri di masa tuanya, karena anak-anak yang di sampingnya sudah tidak di rumah, dan malah bahagia anak-anaknya sudah menjadi anak yang mandiri dan soleh. Itu statement saja mungkin ya. Nah. Assalamualaikum Pak Juarsa.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah, perbuatan apakah yang paling mudah maksudnya? Paling mudah dilakukan. Terima kasih. Itu Pak Ustadz. Ada satu statement, yang kedua pertanyaan. Bagaimana perbuatan apa yang mudah untuk dilakukan untuk rasa syukur ini? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Untuk Pak Juarsa, apa yang bisa dilakukan? Kita selama ini ketika bersyukur, kecenderungan kita hanya mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah. Memuji pun itu cukup Alhamdulillah. Kita mestinya bisa meningkatkan ucapan itu. Oke, nanti kita kembali ke situ. Sebenarnya kita tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah secara lisan. Harus ditambah dengan action, tindakan. Mana buktinya bersyukur? Bersyukur yang berupa action itu antara lain memanfaatkan pemberian Allah dengan baik sesuai dengan keperuntukannya. Misalnya kita diberi akal. Kalau kita biarkan akal itu idle, tidak dimanfaatkan, itu tidak bersyukur. Seperti kalau bapak-bapak, ibu-ibu memberikan anak atau cucu sepeda, nggak dipakai. Bapak ibu kan kecewa. Kalau anak itu memakai, belajar, kemudian kalau sudah makin besar untuk sekolah memakai sepeda itu, bapak ibu melihatnya senang. Dan bapak senang. Misalnya anak diberikan sepeda motor untuk sekolah, untuk les, untuk ngaji, dan sebagainya senang. Tapi bagaimana kalau sepeda motor itu disalahgunakan untuk trek-trekan atau untuk pergi maksiat? Bapak Ibu akan sedih. Jadi kalau kita diberi oleh Allah, kita manfaatkan pemberian itu untuk meningkatkan bakti kita kepada Allah. Itu bersyukur. Terus di atas itu, meningkatkan bakti, itu berarti bakti kita itu harus kita tingkatkan tidak hanya dengan alat itu, tapi semua yang perangkat yang Allah berikan kita gunakan untuk berbakti kepada Allah. Berbakti itu artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itu kalau digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu bertasbih. Bertasbih itu menganggap Allah Maha Suci. Maha Suci dari persaingan dan Maha Suci dari kekurangan. Kalau orang yang menganggap Allah itu Maha Suci dari kekurangan, maka dia tidak menganggap apapun yang terjadi itu sebagai salah tindakan. Karena kalau itu salah tindakan, berarti yang salah kan Allah. Kalau itu menyalahkan Allah, berarti dia tidak ridho kepada keputusan Allah. Padahal rukun iman yang keenam adalah kita mengimani qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketentuan dari kekuasaan Allah. Kalau kita itu sudah mengimani rukun yang keenam ini, maka khairihi wa syarrihi min Allah. Yang baik atau yang buruk itu semua dari Allah. Kita terima dengan baik. Jadi kalau ada orang komplain, itu bisa merupakan indikasi yang keenamnya itu lemah. Ini sekaligus ada pertanyaan dari Pak Wikan. Ya. Pak Wikan mengatakan apakah kalau ada orang komplain itu berarti dia tidak bersyukur? Iya, karena orang yang komplain itu menyalahkan, entah menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan. Kadang-kadang kan ada orang uring-uringan. Kamu marah ya sama aku ya? Enggak, aku enggak marah sama siapa-siapa. Terus kenapa? Marah sama keadaan. Kenapa ini terjadi? Kalau dia menyalahkan keadaan, siapa yang membuat keadaan itu? Yang membuatkan Allah. Berarti dia tidak ridho kepada keputusan Allah menciptakan keadaan ini. Kalau dia tidak ridho kepada Allah menciptakan keadaan ini, berarti dia lemah imannya. Jadi ini sekaligus menjawab dari Pak Wikan, orang yang mengeluh
itu keluhan bisa dianggap sebagai indikasi kurang bersyukur atau bahkan kurang iman. Ya. Kembali kepada Pak Juarsa lagi, pertama kita mesti memuji Allah. Memuji tidak cukup hanya alhamdulillah. Misalnya gini loh, memuji itu misalnya begini. Ya Allah, umurku sudah 70 tahun. Aku berjalan sudah berat sekali. Sendi-sendi ini pada linu. Tapi Engkau masih memberi aku kemampuan berjalan, meskipun pelan-pelan. Aku ingin bersyukur, mensyukuri bahwa aku sampai hari ini masih bisa jalan. Besok pagi atau minggu depan belum tentu aku masih bisa jalan. Mumpung aku masih bisa jalan, aku mau ke masjid, sholat jamaah. Nah, itu jadi memanfaatkan pemberian Allah dalam bentuk masih bisa berjalan. Meskipun sakit, tapi kan masih bisa jalan. Terus dia rajin ke masjid. Ini ada jamaah Masjid Syuhada yang umurnya 85-an kira-kira. Dia setiap hari, 1 hari 5 kali ke masjid. Berjalannya pelan-pelan. Tapi dia senang sekali. Mudah-mudahan beliau wafatnya husnul khotimah dan Allah merahmatinya dan masukkannya ke surga. Itu salah satu cara bersyukuri. Masih kurang lagi, Pak. Kita perlu mohon ampun kepada Allah. Tuh, bersyukur kok mohon ampun. Iya. Kan tadi yang ayat yang kita kutip, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kan separuh lagi, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, siksaku pedih. Coba detik ini berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mata kita masih bisa melihat dengan baik. Telinga kita masih bisa mendengar dengan baik. Pikiran kita masih bisa mengikuti pengajian. Apakah saya yang bicara atau Bapak Ibu yang mendengarkan, itu masih bisa berpikir dengan baik. Kita terima kasihnya seberapa. Itu baru saya menyebut melihat, mendengar, dan berpikir. Belum otot-otot kita yang berjalan dengan masih berfungsi dengan normal. Pernafasan kita masih normal. Kita terima kasihnya hanya alhamdulillah, terima kasih Allah. Enggak cukup. Maka potensinya kita bersyukurnya itu masih kurang, masih banyak yang belum kita syukuri. Padahal kalau kita tidak bersyukur, itu potensinya kita dapat siksa. Maka kita itu karena tidak mungkin bisa bersyukur sebanyak pemberian Allah, selayaknya kita mohon ampun. Ya Allah, mohon ampun, saya tidak bisa bersyukur sebanyak pemberian-Mu, Allah. Nah, kalau dirasa perlu, nanti suatu saat kita membahas tentang apa saja yang perlu kita lakukan untuk bersyukur. Ada perbuatan lisan, ada perbuatan pikiran, ada perbuatan tindakan perilaku. Insya Allah suatu saat. Tapi ringkasnya semacam itu, Pak Juarsa. Mudah-mudahan saya sudah memberi penjelasan. Yang sudah terjawab tadi Pak Juarsa, Pak Wikan juga. Yang selanjutnya Ibu Farida Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Rasa syukur kita kepada Allah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa saja, Pak Ustadz? Mohon maaf, saya membaca ini. Diulang kembali. Pak Ustadz, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Jadi implementasinya rasa syukur itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu? Itu tadi saya sudah menjawab, tapi secara normatif ya. Kalau secara teknis, ya setiap hari masih kuat ke masjid, pergilah ke masjid. Terus kemudian punya duit untuk membiayai pendidikan anak, biayai. Kok masih sisa, ada anak yatim, tolonglah anak itu. Oh, ada madrasah yang perlu renovasi, sumbanglah itu.
ada pesantren untuk mendidik anak menjadi guru-guru yang baik, sumbang itu. Terus misalnya lagi masih punya waktu luang, belajar. Belajar itu harus selalu disisihkan waktunya. Dan setiap saat kita melakukan tindakan apapun, kita niati dalam rangka bersyukur. Itu nanti ringan. Seperti yang saya katakan tadi, berjalan itu udah pada pegel-pegel begitu. Tapi aku bersyukur kepada Allah bahwa aku masih bisa jalan. Untuk menyatakan rasa syukur, aku pergi ke masjid. Dia jalan ke masjid. Berjalannya itu meskipun sakit, dia jiwanya merasa ringan. Dan bahkan manfaatnya apa? Kalau kita kaki itu dipakai untuk berjalan terus, kan sendi-sendi itu menjadi terlatih. Ketika berjalan 1 sampai 5 meter atau 10 meter itu masih pegel-pegel. Tapi nanti begitu lebih dari itu, kok lebih ringan ya. Saya dulu tahun 12 itu pernah lutut saya itu pengapuran karena waktu itu ada teman-teman yang mengajak retreat pengajian 2 hari di pegunungan gitu. Terus jalan-jalan di gunung, saya geret istri saya, lutut ini yang kena, terus membengkak. Itu bertahun-tahun hilang, sakit. Jangankan berjalan, berdiri 5 menit saja sakit. Tapi sehatnya apa? Ketika sering naik ke masjid, saya waktu itu lebih sering ke Masjid Babus Salam. Ya, Masjid Babus Salam itu kan naik. Terus belakangan ini, mohon maaf Pak Mu'alif, saya lebih sering ke Masjid Syuhada. Itu naik tangga juga. Terus, loh, kok lututku menjadi lebih enak ya sekarang ya? Nah itu karena naik. We are born to move. Ya. Ini Pak Ali Badeges itu suka pakai bahasa Inggris ya Pak Ali ya. We are born to move. Kita itu dilahirkan untuk bergerak. Coba orang yang sakit, terus dia bed rest 3 bulan. Nanti ototnya kan pada hilang, pada berkurang. Jadi udahlah banyak bergerak. Gitu. Mohon maaf Pak Ali, saya senang melihat Pak Ali hadir di sini karena biasanya kan sering ketemu di Masjid Syuhada ya Pak ya. Ya baik, silakan. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ini dari sahabat saya nih, Mas Ahmad Yani. Ini pertanyaan itu mewakili jemaah semuanya rupanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita bersyukur saat kita menerima kerugian atau musibah? Terima kasih sebelumnya. Itu Pak Ustadz. Ini penting Pak Ustadz nih. Husnuzon kepada Allah atas takdir qadanya Allah. Boleh nggak saya kasih contoh yang terjadi pada diri saya sendiri? Pada tahun 2002, saya pas pergi membantu orang sebenarnya. Jam 1:30 saya diberitahu istri, jam 1 apa 1:30 diberitahu malam itu bahwa kampung saya kebanjiran. Saya pulang sudah sepaha, nggak tertolong udah. Tapi masih ada yang bisa saya lakukan. Kemudian kami nggak sempat mengungsi, hanya di kamar di atas. Alhamdulillah, aqua itu ada yang mengapung sehingga bisa minum. Nasi yang biasanya itu dalam semalam itu berubah, ini sampai 2 hari masih sehat. Dan kebetulan ada abon, jadi kami nggak kekurangan makanan. Jadi ada banjir, tapi alhamdulillah. Kemudian saya ngobrol sama istri, coba dengan banjir ini kita hitung kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dengan banjir ini, telepon itu tidak berhenti-berhenti. Dari teman itu nelpon, bagaimana keadaanmu, apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa ke sini. Ada yang gimana aku bawa mobilku tinggi. Dia pakai jeep itu. Nggak bisa Pak, di depan rumah saya itu seleher.
nggak bisa mobil masuk. Nah, jadi satu, ada bukti bahwa teman-teman itu menyayangi kami. Itu sudah menyenangkan. Nah, kemudian kita bersyukur juga karena kita punya tempat untuk tinggal sementara di atas, tidak ada masalah. Terus kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang kena banjir. Ternyata orang yang hartanya sedikit, ketika banjir itu lebih enak. Karena apa? Cukup sarungnya itu ujungnya diikat, semua perbendaharanya dimasukkan di situ, kemudian dipanggul di atas kepala, dia jalan, ya Allah, orang miskin pada saat seperti ini itu enak. Orang yang kaya itu harus laptopnya, komputernya dinaikkan, TV-nya dinaikkan, capek. Saya waktu itu buku yang habis, ada 2 gerobak habis rusak itu. Padahal saya banyak yang beli di luar negeri. Banyak, saya waktu itu saya hitung itu ada belasan biji, belasan macam. Terus itu masih di atas, masih banjir. Setelah banjir surut, tetangga itu dengan sukarela membantu membersihkan. Terus tidak lama kemudian ada teman nganter beras. Dia bilang, aku kasih beras ya. Enggak usah, kami masih cukup kok. Kalau kamu mau ngasih tetanggaku aja itu kasihan. Bawa beras itu 2 kintal. Saya bilang, tolong jangan 2 karung. Minta kepada penjualnya dikantongin 5 kilo, 5 kilo. Nanti kita bagi. Sampai di sini kita bagi kepada tetangga-tetangga. Terus ada yang nganter buah, banyak sekali kita bagi. Sampai saya dengar tetangga itu ngomong, ternyata banjir enak ya. ya, jadi masya Allah, kalau dalam keadaan kesulitan pun itu nikmat. Nah, yang paling besar adalah bahwa semua ujian itu adalah bentuk kepedulian Allah. Allah itu menguji kita. Coba aku kasih banjir. Dia mengeluh nggak? Kalau dia nggak mengeluh, banjir ini memang takdirnya Allah seperti ini. Kalau dia bisa nerima dan dia sabar, pahala. Terus karena kita dipeduliin oleh Allah, maka kita bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah berjalan sama seorang kiai yang orang-orang menganggap dia itu wali. Saya diajak jalan-jalan ke kebunnya dia. Ini kebun saya nih, saya tanemin vanili gitu. Terus di tengah perjalanan di kebun itu dia tersandung. Dia tersandung bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak, tapi bilang alhamdulillah. Karena dia menangkap ini kepedulian Allah, peringatan supaya aku hati-hati. Supaya aku hati-hati. Kalau Allah peduli, apa yang lebih enak daripada dipeduli oleh Tuhannya? Jadi tidak dirasakan menderita. Jadi caranya itu ada salah satu kuncinya adalah husnudzon kepada Allah. Bahasa psikologinya positive thinking. Saya lebih suka pakai bahasa keimanan, yaitu husnudzon, itu bahasanya hadis ya, berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau Allah memberi kita cobaan ini pasti maksudnya baik dan sebagainya dan sebagainya. Ada COVID ini ya baik, alhamdulillah. Dengan adanya COVID, orang lebih hati-hati di dalam berperilaku. Dengan COVID ini, orang-orang kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan, bisa nganter makanan, bisa nganter orang, nganter barang. Itu employment-nya kan banyak. Dengan COVID ini, orang tidak perlu ke supermarket. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mempelajari, supermarket itu kalau kita misalnya nitip barang di supermarket. Barang itu laku, bayarnya ke supermarket itu, ke kasirnya. Nanti dibayarnya 3 bulan kemudian. Kalau barangnya kosong, harus diisi kembali.
Jadi nggak boleh kosong. Artinya apa? Modal orang yang menyediakan atau supplier itu harus minimum cukup 3 bulan. Padahal mereka itu skala kecil. Yang punya supermarketnya itu skala besar. Jadi artinya orang yang kaya raya ngerjain orang kecil. Itu pun saya dengar ada orang mengeluh. Perjanjiannya itu 3 bulan dibayar, tapi seringkali sampai 6 bulan baru dibayar. Bahkan ada yang sampai itu ribut di Kemayoran, di Kebayoran. Kebayoran sana itu ada yang sampai 1 tahun itu nggak dibayar. Jadi berarti banyak orang kaya dengan cara mengeksploitasi orang miskin. Nah, itu dengan adanya COVID, itu nggak ada orang menjual langsung saja. Orang tidak punya lapak di pasar, nggak apa-apa. Dia pakai online. Itu laku. Dan bagi kita, sekarang beli satu kemarin keran bocor, biasanya saya terus ke Kenari. Lihat aja di HP, pesan datang sendiri. Ada fasilitas tanpa ongkir, Masya Allah. Jadi kita selalu harus bisa melihat sisi positif dari kejadian apapun, meskipun itu kelihatannya buruk. Lagi, buruk atau jelek itu subjektif. Subjektifnya gimana? Kita cenderung mengatakan baik kalau sesuai dengan selera kita. Kalau tidak sesuai dengan selera kita, kita katakan buruk. Oleh karena itu, di hadapan Allah nggak ada yang buruk. Kalau kita itu mengatakan ini buruk, ya berarti masih terlalu egois. Gitu. Kalau kita coba kurangi atau hilangkan egoisme kita, everything is good. Qurannya ada, biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Coba yang ekstrim, mati. Orang Barat itu menganggap bencana yang paling besar, the greatest disaster is death. Kematian adalah malapetaka yang paling besar. Coba kalau Allah tidak membuat kita mati, penduduk dunia ini menjadi berapa? Terus apakah bisa menampung? Enggak lah. Dan kalau kita diberi kehidupan terus, apa enggak capek? Ini Pak Ian ini jadi ketua asosiasi. Coba sampai seterusnya jadi ketua terus. Nanti kan suatu saat Pak Ian, gantianlah, capek aku. Mohon maaf ini, saya salah atau benar, saya nggak tahu. Jadi kita itu hidup ini tugas. Karena tugas, ya mesti harus ada selesainya. Nah, selesai deadline yang paling akhir adalah kematian. Kematian itu adalah istirahat. Nah, kalau orang beriman, kematian itu bukan disaster, tapi satu step lebih dekat kepada kenikmatan di akhirat. Tanpa kematian, kita nggak bisa menikmati di akhirat. Jadi itu memang harus kita jalani. Itu biasa gitu. Yang penting apa? Mempersiapkan diri. Nah, kalau orang yang tidak mempersiapkan diri, kematian itu disaster. Iya. Ya. Terus salah siapa? Salah sendiri. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya sudah menjawab. Saya tambahkan nih karena sahabat saya jadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Terus ada satu lagi Al-Ankabut, Mas Yani. Ahasiban nasu an yatraku ya subhanallah. Ahasiban nasu an yatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi ini ujian kembali, hanya tambahan saja Pak Ustaz. Mungkin sudah jelas ya Mas Yani. Kalau belum jelas, diskusi dengan saya. Sahabat saya Pak, zaman ada satu lagi saya ingin komentar ini Rika. Ini Rika di Jawa Timur ya, di Surabaya atau di mana. Rika bilang bagaimana cara supaya kita membahagiakan Allah, karena Allah itu selalu membahagiakan kita.
Allah tidak perlu dibahagiakan, Mbak Rika. Jadi saya dulu sering ketemu Mbak Rika ini. Terus sekarang karena pindah di Jawa Timur untuk mengurusi ibunya, mudah-mudahan Allah merahmati Mbak Rika. Nah, karena mengutamakan pelayanan untuk ibu. Ya. Jadi apa namanya, Allah itu tidak perlu dibahagiakan. Yang kita minta bagaimana Allah ridho. Ridho itu senang melihat kita, tapi senang itu bukan berarti bahagia, ya, bukan berarti bahagia. Allah itu udah nggak perlu dibahagiakan. Nah, kalau toh kita itu bersyukur, itu membahagiakan kita sendiri. Jadi kalau mungkin istilah saja Mbak Rika ya. Jadi bagaimana membuat Allah itu bisa menerima perilaku kita gitu. Menerima itu dengan kata lain ridho. Ya, ada lagi? Pak Ustadz masih ada waktu sampai jam 7 ya? Nah, ini ada 10 menit. Ini dari tinggal 4 menit lagi ya. Pak Andrian Oki. Ini kayaknya beliau ini pengusaha kan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Bolehkah kita ambisi di dunia meskipun kita mengetahui di dunia adalah fana dan sementara? Bagaimana menyeimbangkan ambisi dengan rasa syukur kepada Allah? Wah, ini pengusaha jangan ini. Ya, ini kalau saya cenderung dunia dan akhirat jangan dibikin dikotomi, Pak. Ya. Kalau itu dikotomi lalu terus Bapak bingung bagaimana membuat seimbang. Terus bersyukur akhirat, nanti terus lain kali berbuat untuk dunia, terus berbuat lagi akhirat, terus dikalkulasi 50-50 apa enggak. Jangan dibikin dikotomi. Begini, apapun yang kita lakukan, meskipun itu untuk kebutuhan kita di dunia, kita niati tujuannya akhirat. Jadi ayatnya di surat Qasas itu ada wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk mencari keuntungan di akhirat. Nah, kalau kita fokusnya akhirat, dunianya dapat. Misalnya begini, bisakah kita sholat kalau kita kelaparan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita makan. Makan dalam rangka supaya punya tenaga untuk sholat. Jadi makannya ini bukan duniawi, tapi makannya ini untuk akhirat. Jadi nggak ada dikotomi. Kamu makan itu kan duniawi, bukan duniawi. Aku makan ini kan untuk tenaga supaya aku bisa sholat untuk akhirat. Jadi makanku ini perbuatan akhirat gitu. Nah, untuk makan kan kita harus kerja. Kerja itu kan duniawi. Kamu kerja untuk mencari penghasilan. Penghasilan untuk apa? Untuk kepentingan akhirat. Apa itu? Aku sebagai suami, aku diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Maka aku bekerja ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dengan begitu, bekerjanya ini bukan duniawi, tapi ukhrawi. Nah, kalau itu kepentingan ukhrawi, ya kalau begitu dapat duit jangan diselewengkan. Begitu dapat duit terus dipakai untuk kelakuan maksiat. Oh, itu namanya embezzlement. Penyelewengan. Jangan, tadi bekerjanya kan untuk bekal mengabdi kepada Allah. Ya sudah, untuk mengabdi kepada Allah. Nanti begitu dapat, alhamdulillah kita syukuri, kita manfaatkan dengan baik. Ayo, kita sudah diberi rezeki oleh Allah, kita rajin sholat tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu jadi kita tidak bingung membuat keseimbangan. Nggak ada kok di dalam Al-Quran istilah keseimbangan. Kalau ayat yang sebelum yang saya baca tadi misalnya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Bagian di dunia itu bukan dibuat keseimbangan, bahwa gunakan fasilitas-fasilitas dunia ini
untuk kepentinganmu dalam rangka berbakti kepada Allah. Ya, jadi yang intinya jangan dibikin dikotomi deh. Pokoknya semua yang aku lakukan untuk kepentingan akhirat di dunia ini yang saya lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk akhirat. Begitu, Pak. Masih ada waktu satu lagi nih Pak Herul, Pak Ustadz. Wah, ini udah jam 7. Jam Nanti 7 ya. sebentar lagi kita harus siap-siap ke Baik. Garsi ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada sahabat semua yang sudah bertanya, tapi karena waktu Pak Ustadz akan mengisi pengajian berikutnya, estafet beliau itu kalau hari Minggu. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin kita akan lanjut di minggu akan datang. Mungkin Pak Ustadz Jainuddin hadir hari ini kayaknya ada. Mohon izin ditutup dengan doa. Pak Ustadz. Atas nama pengurus Masjid Darussalam kami terima kasih kepada kajian ini. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah ada donasi yang masuk melalui rekening 3110016 781 dari Bank Muamalat atas nama Masjid Darussalam. Kalau boleh kami sebutkan satu persatu, banyak sih. Nama Ibu Lisa Indrayani Bakhtiar, Bapak Insinyur Soeharto, Ibu Ida Hermanto, Bapak Haji Sutopo, Bapak N. Fahrudin, Ustadz Haji O. Munir Umban, Ibu Siti Sinta Suciati, Siti Amriasi, Ilarus Yanadi, Bapak Indra Sakti Nirwan, Nanira Erika, Ratnawati Wijaya, Bapak Ardian Purwanti, Bapak Yan Puryana, Ibu Betty Haryati, Bapak Wahyudi, Ibu Farah Hiba, Bapak Raden Wahyudi Gunawan, dan Bapak Erik Kelana. Alhamdulillah pada bulan September kita respon dari laporan Bank Muamalat mendapatkan 4.108, kemudian di bulan Oktober 5.146. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang kita rendah pada Bapak yang telah memberikan infak sedekahnya untuk Masjid Darussalam. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwasi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وولدا صالحا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا بالتقوى والاستقامة واجعل المجيب بالملامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan berakhirnya doa yang ditutup oleh Ustadz Jainuddin yang itu syahdu agar kita tetap istiqomah. Saya mau nambahi Pak Yani tadi, Pak Yan.
bahwa kalau kita rugi bersyukurnya gimana? Itu bahwa ketika rugi itu berarti ada yang salah dari langkah kita dalam berbisnis. Ya, dari ketika berbisnis, ada yang salah nih kok bisa rugi. Nah, terus kita menangkapnya kerugian itu adalah peringatan dari Allah. Allah itu kalau memberi peringatan kepada kita itu dengan action. Kalau Rasulullah itu dengan wahyu. Kita kan tidak pada posisinya menerima wahyu. Maka peringatan Allah atau komunikasi Allah kepada kita itu dalam bentuk action. Actionnya apa? Kita dibuat rugi. Nah, ketika kita rugi, kita tuh merasa diperingatkan oleh Allah ada something wrong ini. Terus kita analisa. Kalau kita tidak bisa menganalisa sendiri, kita sewa konsultan. Tolong cari tahu kesalahan kita apa. Terus dikoreksi. Terus dengan koreksi itu kita alhamdulillah aku ruginya belum banyak. Dengan aku rugi ini dan belum terlalu banyak, aku sudah melakukan koreksi, maka bisnis saya ke depan mudah-mudahan bisa makin besar. Itu keuntungan saya bisa menjadi lebih besar karena kemungkinan ruginya kecil. Ya. Itu konsultan itu seringkali penting. Ada satu perusahaan di Indonesia yang 1 bulan itu kapasitasnya memproduksi 7 buah, karyawannya 100. Nah itu kok selalu gagal mendapatkan 7, produksinya hanya 5 atau 6. Itu menyebabkan perusahaan itu rugi. Panggil konsultan yang bagus, ternyata ada karyawan yang dibayar oleh perusahaan serupa di negara lain. Dibayar supaya produktivitas rendah. Lalu saran konsultan, 6 orang ini dipindahkan atau dipecat. Terus dengan dilakukan itu, produktivitas naik menjadi 7. Jadi kerugian itu memberi peringatan, hati-hati kamu ketika mengemploy orang atau mempercayakan tugas-tugas kepada seseorang, periksa kejujuran dan sebagainya. Itu meningkatkan kemampuan kita di dalam berbisnis. Jadi terima kasih gitu. Jadi rugi tapi terima kasih karena itu dianggap sebagai peringatan dari Allah. Begitu Pak Yan. Terima kasih. Ya, intinya harus belajar teruslah Pak Yan. Kita never ending learning. Terima kasih. Kita tutup ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz Jainuddin dengan doa tadi cukup syahdu agar kita selalu tetap sehat dan istiqomah belajar kembali di minggu-minggu Ahad yang akan datang. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat semua. Amin ya rabbal alamin.